Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan pemirsa yang bangun di pagi hari ini insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran setiap aktivitasnya, diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah bersyukur terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sebab kadang-kadang hidup yang kita keluhkan ini ialah hidup yang didambakan oleh sebagian orang di luar sana. Hidup yang kita keluhkan terkadang itu adalah hidup yang diimpikan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Kalau pemirsa jalan-jalan ke rumah sakit, mungkin melihat ada orang tengah malam bangun tahajud, bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sesungguhnya mereka minta? Mereka minta bukan jabatan, mereka minta bukan harta, bukan kedudukan, bukan apa-apa. Yang mereka minta adalah mereka diminta kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya kesembuhan yang diberikan oleh kita. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkan jantungku ya Allah. Mereka menginginkan jantung yang sehat sebagaimana jantung yang kita miliki. Mereka berdoa, ya Allah, sembuhkan kakiku ya Allah, sembuhkan lukaku ya Allah, angkat penyakitku ya Allah, sembuhkan mataku ya Allah, sembuhkan kankerku ya Allah, sembuhkan kepalaku ya Allah. Hanya itu yang mereka minta. Mereka minta kesembuhan sebagaimana kesembuhan yang kita miliki. Terkadang kita mengeluh dalam bekerja, mengeluh dalam beraktivitas, capek dalam bekerja. Ingat, ketika Anda capek dalam bekerja, di luar sana banyak orang yang capek mencari kerja. Ketika Anda merasa sibuk bekerja, di luar sana banyak orang yang sibuk cari kerja. Kira-kira pilih mana? Sibuk kerja atau sibuk cari kerja? Capek kerja atau capek nyari kerja? Kalau sibuk kerja, capek kerja, masih ada yang diharapkan. Tapi kalau capek cari kerja, makanya pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan yang kita keluhkan bisa saja adalah kehidupan yang diimpi-impikan orang di luar sana. Ada seorang kaya raya, punya pekerjaan yang bagus, kemudian setiap hari ia disibukkan dengan pekerjaannya. Malam dia pulang ke rumah. Di saat anaknya sudah tertidur, anaknya belum bangun, ia udah berangkat lagi. Jadi hampir setiap hari tidak pernah merasakan kenikmatan bersama dengan keluarga. Begitu tiba di lampu merah, ia kemudian menoleh ke kanan, melihat ada Pak Tani yang sedang berkumpul dengan keluarganya, ada anak dan istrinya yang sementara pagi-pagi sedang kehujanan di tengah sawah. Maka orang itu berkata, alangkah bahagianya petani itu, bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa bercanda gurau dengan keluarganya. Sementara saya ini tidak pernah merasakan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang dia rasakan. Saya hampir setiap hari pulang ke rumah setelah anak saya tidur. Saya berangkat bekerja sebelum anak saya bangun, kata orang itu. Namun ternyata petani yang melihat orang yang dekat lampu merah, yang memakai mobil yang megah, dalam hati petani itu, alangkah bahagianya orang itu. Hujan, ia tidak kehujanan, ia memakai mobil bagus, ia memakai mobil mewah, dan dia bisa berjalan, berpergian kemana saja. Alangkah bahagianya orang itu. Pertanyaannya, manakah orang yang paling bahagia di antara keduanya? Pemirsa, yang paling bahagia adalah ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia, hati menjadi tenang, keluarga menjadi sakinah, mawaddah warahmah.
Nah, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan mengeluh, apalagi mengeluhnya kepada manusia. Boleh saja kita mengeluh, akan tapi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam bangun tahajud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita ada masalah, bangun tahajud. Maka ketika kita bangun tahajud, disitulah kita luapkan segala kegundahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya nggak tahu berdoa, minta sama Allah, bercakaplah sama Allah, bercakap-cakap saja dengan Allah sesuai dengan hati kita. Mintalah apa-apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, jangan curhatnya di medsos. Kalau ada masalah, jangan curhatnya di FB, tapi curhatnya di tempat sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya kehidupan, tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti punya masalah. Presiden punya masalah. Bupati punya masalah. Rakyat punya masalah. Orang kaya punya masalah. Orang miskin apalagi. Orang sehat punya masalah. Orang sakit apalagi. Semua kita punya masalah. Yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, bukan pegadaian. Pegadaian itu kalau nggak dibayar kan lelang juga, muncul masalah baru. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bangun tengah malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, merintih. Kadang-kadang Allah itu menahan doa yang kita panjatkan karena Allah masih pengen mendengarkan rintihan-rintihan kita. Allah masih rindu dengan air mata kita. Allah masih menginginkan kita mengadu kepadanya. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus-teruslah mengangkat tangan, maka insya Allah akan turun tangan menolong hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah memohon kepada Allah, sebab tiada manusia yang tidak punya masalah. Karena memang syarat kita diciptakan, tujuan diciptakan manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ialah untuk menguji kalian. Lagi-lagi menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Terbaik amalnya di antara kalian. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang paling terakhir, semua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lepas dari ujian. Tidak ada manusia yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Anda ditanya mau masuk surga, tentu kita akan menjawab mau, tapi jangan sekarang. Ketika kita ditanya mau masuk surga, kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah engkau mengira akan dibiarkan masuk surga begitu saja? Sebelum datang kepadamu ujian, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang sebelum kita itu semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang tadinya merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam surga, yang kemudian tadinya merasakan keindahan-keindahan panorama-panorama di surga bersama sang istri, lalu kemudian dikeluarkan dari surga. Bayangin tuh, kalau kita misalkan udah ngerasain yang namanya punya harta, punya jabatan, kekayaan, tiba-tiba jatuh miskin, gimana tuh rasanya?